bagaimana sikap kita jika suami istri tidak terjadi kesepakatan pada sesuatu hal. Lalu pada akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan karena ada yang ngeyel. Nah ini pakai bahasa Ibrani lagi Pak, nih ngeyel. Rasanya kok ingin menyalahkan. Ini pertanyaan dari Bu Elsa. Mungkin langsung saja ya, silakan Pak Jarod untuk menyampaikan tanggapannya Pak. Monggo. Ya, gimana kalau suami istri bertengkar, tidak sepakat terhadap satu hal, terjadi perbantahan, pertengkaran, akhirnya ngeyel, satu dua ngeyel, lalu berantem, setelah berantem nggak ngomong-ngomongan, diem-dieman, tinggal satu rumah kayak orang dua kos bersama, tidak saling berbicara. Nah, ini tentu harus diselesaikan. Nah, sekarang gimana cara menyelesaikan? Yang pertama, jika sudah terjadi, sudah terlanjur nggak ngomong-ngomongan, ya pisah ranjang, pisah kamar, ngomongnya lewat anak, kasih tahu papa mau makan apa tidak. Udah, jadi pembicara komunikasinya udah nggak langsung lagi gitu ya. Berlarut-larut terus nanti bisa begitu punya cucu, bapaknya ikut anak pertama, istrinya ikut anak kedua. Jadi nggak bercerai tapi pisah rumah. Ini bukan pernikahan yang kita inginkan tentunya. Ketika pertengkaran berlanjut terus-menerus terjadi pemisahan. Ya, ada yang pisah kamar, ada yang pisah kamar mandi loh. Ya, jadi kamar mandinya sendiri-sendiri gitu ya, karena satunya biasa mandi kering, satunya mandi basah. Berantem soal kalau tidur itu harus gelap, katanya matanya sehat, satunya takut, akhirnya gelap dan terang nggak bisa bersatu. Jadi kalau begitu tidur, satunya ke kamar terang, satunya kamar gelap. Aduh, macam-macam yang namanya pisah itu macam-macam ya. Ada yang karena satunya kalau tidur itu nggak tahan dingin. Jadi kalau pasangannya pasang AC, udah pakai ubel-ubel, selimutnya sampai kayak orang Eskimo begitu. Waduh, akhirnya pisah kamar. Satunya kamar ekonomi, satunya kamar AC. Aduh. Tapi yang paling berat itu kalau karena beda pendapat tadi. Berantem, lalu beda pendapat, akhirnya wis sakarepmu dhewe. Ya gitu kan, terserah kamu. Jadi serba terserah. Berikutnya lagi kalau ada apa-apa, terserah. Mau ikut Zoom nggak? Terserah. Mau makan di mana? Ya terserah aja lah. Kita kalau libur ke sini ya terserah kamu aja. Bilangnya terserah, tapi habis itu nggak ikut. Sakarepmu dewe, wadah. Ini pernikahan dalam bahaya. Nah, solusi pertama, apabila sudah terlanjur seperti ini, ya sudah. Solusi itu kan cuma satu jalan ya, minta maaf. Siapa yang harus minta maaf? Suami atau istri? Biasanya sih yang harus minta maaf itu suami, karena istri itu nggak pernah minta maaf. Kembali Pak Jarod, suami yang nggak pernah minta maaf Pak, atau istri. Ya sudahlah, manapun, karena memang pasangan itu berbeda-beda. Jadi pakai Jarod pasal 1 ayat 1 aja, ya. Sing waras ngalah, gitu. Itu namanya Jarod pasal 1 ayat 1. Jadi siapa yang harus mengalah? Siapa yang harus minta maaf? Sing waras ngalah. Ya ayat di Alkitab dong Pak. Oke, Galatia berkata, hendaklah yang rohani membimbing yang tidak rohani dalam roh kelemah lembutan. Jadi yang lebih rohani. Yang lebih rohani berarti yang sadar. Bapak sadar duluan karena dengar seminar, Bapak yang minta maaf. Ibu sadar duluan, Ibu yang minta maaf. Karena cara memulihkan hubungan itu kalau ada yang minta ampun dan mengampuni. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan pulih? Tuhan turun ke dunia melepaskan pengampunan. Dan kalau kita minta ampun, pengampunan yang sudah dilepaskan menjadi kita terima. Sama juga kita dengan Tuhan, dengan suami istri. Maka kita harus minta ampun. Pak, kan saya salahnya lebih sedikit. Oke, kita pakai kasus selingkuh aja. Ya, misalnya terjadi mau gara-gara LDR, gara-gara uang, sampai parahnya itu sampai selingkuh. Selingkuh itu kita beri skala kesalahannya 100. Tapi suami yang selingkuh itu kadang kalau ditanya kenapa selingkuh? Nah, istri saya nggak perhatian sama saya. Oh, tidak perhatian itu salahnya kalau dibikin skala 2. Jadi suami salahnya 100, istri salahnya 2. Nah, ibunya ikut seminar, ya ibu ini yang minta maaf. Karena jangan menunggu suami minta maaf, jangan-jangan dia nggak merasa bersalah. Nah, saya nggak dilayani, saya nggak diberi perhatian. Jadi kan saya salahnya ini tuh kan terjadi karena dasar salahnya dia duluan. Waduh, kalau sudah begitu nunggu yang setan disuruh minta maaf ya nggak pernah sadar kan kalau dia salah gitu ya, maka jangan nunggu setan minta maaf ya kan, nunggu Tuhan memberi pengampunan. Tuhan yang sadar duluan, dia cari manusia, dia nggak nunggu manusia merangkak ke sorga. Jadi yang rohani yang salahnya 2 ini minta maaf sama suami. Pak, maaf ya Pak ya, ini terjadi karena aku nggak perhatian sama kamu. Yo gitu, sing waras ngalah namanya gitu ya, minta maaf nanti kan pulih ya.
Apalagi pertengkarannya bukan soal selingkuh ya, lebih kecil, soal beda pendapat soal uang, anak harusnya sekolah di mana, ternyata bener nih, di sana anak nggak kerasan, wah, lalu saling menyalahkan suami istri. Loh, yang selingkuh yang lebih besar aja bisa diselesaikan kok. Apalagi soal masalah uang, anak sekolah di mana, beda pendapat orang tua, maka belajar minta maaf. Dan kalau minta maaf, maka nanti yang satu pasti akan mengikuti. Ya. Kalau sekarang belum terlanjur sampai bertengkar, sampai pisah Pak, tapi sampai selingkuh Pak, tapi ya ngotot itu sering Pak. Gimana caranya supaya suami itu nggak ngotot-ngototan? Oke, belajarlah tidak ngotot. Gimana caranya belajar tidak ngotot? Untuk ibu-ibu dulu ya. Maaf loh Bu, kenapa untuk ibu-ibu? Sering yang ngotot itu kan ibu-ibu. Enggak Pak, Bapak. Ya udah dibalik juga boleh. Tapi tak kasih tips ya. Bu, tak kasih tips ibu-ibu dulu ya. Gimana cara menasihati suami. Karena nasihati suami itu susah loh, Bu. Kalau suami kan memang kepala, keluarga, punya hak menasihati, ya kan? Tapi kan sering nih, ibu nasihati bapak, dan itu terjadi. Ini jadi minta maaf sama bapak-bapak ya. Bapak-bapak itu banyak tidak rohani, nggak ada waktu buat ibadah, ibunya rajin ibadah, jadi ibunya lebih rohani gitu loh. Jadi maka ibu menasihati suami. Nah, tipsnya menasihati suami baik dalam bidang kerohanian, atau bahkan bukan dalam bidang kerohanian, dalam bidang bisnis, sekuler. Suami saya itu banyak salah, Pak. Usaha rugi, kejeblos, ditipu orang. Dia orangnya kebaikan, Pak. Jadi banyak ditipu. Dia cuma repotnya, Pak, dia tuh nggak merasa ditipu. Jadi gimana, Pak, cara menasihati suami ya? Nah, saya kasih tips ya. Nasihati suami tanpa bertengkar. Caranya, jangan ngotot. Dan kedua, jangan yakin. Jadi ibu tuh nggak boleh yakin. Kalau menasihati suami tuh nggak boleh yakin. Karena kalau ibu yakin, merasa pinter, nanti suami berarti harus merasa bodoh. Nah, suami itu walaupun bodoh, tapi dia nggak mau merasa bodoh gitu loh. Jadi jangan dibodoh-bodohin gitu ya. Harus dipinter-pinterin. Nah, caranya gimana? Suami punya keyakinan, yang ibu yakin banget itu salah. Nah, ibu harus bilang begini, ini suami salah nih. Ibu yakin banget suami salah, berdasarkan pengalaman sudah sering salah, dan sekarang ini ibu yakin banget ibu ini benar. Maka cara nasihati suami itu dengan cara tidak yakin. Jadi ibu nggak boleh yakin. Pak, Papa punya ide begitu ya? Hebat nih. Tapi aku nih punya pendapat, tapi aku ragu-ragu Pak dengan pendapatku itu aku nggak yakin sih. Coba kepikir aja, kok begini ya? Tapi ini aku juga nggak tahu sih bener apa enggak. Dalam hati nih, bener banget, yakin banget. Jangan bilang yakin atau bener, nanti dia merasa bodoh, ya kan? Ibu bilang aja, aku nih punya pendapat, tapi aku nggak yakin sih. Nah, suami itu seneng kalau ada orang itu pendapatnya benar tapi nggak yakin. Ya, ini cara seperti bagaimana Anda menasihati manajer atau pemilik itu, owner perusahaan. Itu owner perusahaan kan kaya tapi bodoh gitu loh, ya kan? Jadi Anda nggak boleh bodoh-bodohin dia gitu ya. Anda jadi manajer, jadi direktur berhubungan dengan owner itu harus nggak merasa pinter gitu ya. Aku bos, aku kok punya pikiran begini ya, tapi aku nggak yakin sih bos gitu. Biar bosnya yang merasa yakin, wah bener, itu bagus, aku yakin aku gitu. Nanti dia rapat, dia ambil keputusan, dia bercerita gitu ya. Jadi dia yang kelihatan pinter gitu. Dan dia nggak ceritakan kalau itu ide Anda, nggak masalah. Yang penting dia tahu itu ide Anda. Percaya saya, Anda naik gaji, Anda dipelihara, Anda dipertahankan. Sama juga suami itu harus dinasehati dengan cara yang tidak yakin. Supaya nanti kalau dia menjadi yakin, itu keputusannya dia. Dan mungkin dia akan mengakui itu pemikirannya dia, nggak apa-apa. Namanya penolong itu kan di belakang layar. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sering begitu. Nanti suatu saat dia sukses, kaya raya, hebat, terkenal, jadi wawancarai wartawan, Pak, apa rahasia Bapak sukses? Gitu. Nanti dia akan bilang, di balik seorang laki-laki yang sukses, ada penolong yang hebat. Cialah. Akhirnya diakui, saudara. Tapi kalau Anda tidak bisa berperan sebagai penolong yang pura-pura bodoh, atau dengan gaya tidak yakin, maksudnya gitu ya, Anda nggak pernah didengar. Percaya saya, Anda nggak pernah didengar. Kenapa? Karena Anda pinter. Anda pinter itu bikin dia merasa bodoh. Jadi buatlah dia merasa bahwa dia yang mengambil keputusan. Anda yang ragu-ragu, tapi pinter, tapi ragu-ragu, dia yang tidak ragu-ragu. Gitu. Jadi Anda harus bisa berperan begitu, ya. Kecuali sudah terlanjur bertahun-tahun Anda bodoh-bodohin dia, jadi Anda mau ganti peran pun agak susah nih. Seminarnya telat ya. Tapi menurut saya masih bisa ya, masih bisa. Coba ibu menasihati suami dengan cara seperti itu, dengan cara tidak ngotot. Jadi gini, kalau tahu ngotot bikin berantem, ya udah jangan ngotot aja. Kadang ngotot itu karena ego kita besar banget.
kita pengen kita dihargai pendapat kita. Nah, kita coba belajar untuk tidak ngotot. Dalam arti dalam segala hal, bahkan saya pun kalau sama istri kadang saya berperan untuk tidak ngotot ya. Kalau menurut saya sih begini, tapi terserah kamu sih. Ini anak saya, mertua saya kan papahnya istri saya. Dia di rumah sakit. Ya ujung-ujungnya nanti kalau udah tagihan ya saya juga yang bayar kan gitu kan. Tapi saya nggak ngotot. Ya menurut saya sih lebih bagus begini. Tapi ya kamu aja yang ambil keputusan, ini kan papa kamu gitu ya. Saya juga nggak yakin kalau nasihat saya yang diambil ini lebih baik atau tidak. Nah kalau kita nggak ngotot, dia malah berpikir boleh juga ya. Tapi kalau kita ngotot, kamu tuh nggak sayang papa saya deh, kamu tuh nggak ngerti perasaan saya deh gitu. Jadi belum udah merasa bahwa kita nggak sayang dia, repot urusannya gitu ya. Jadi makanya jangan ngotot gitu ya. Yakin tapi jangan yakin lah gitu ya. Pura-pura nggak yakin aja. Kecuali masuk surga, Anda nggak boleh pura-pura nggak yakin. Yakin masuk surga gitu ya. Tapi kalau soal jual beli, keadaan anak sekolah di mana, pilih sekolah ini atau itu, kita ngobrol bebas aja. Supaya nanti akhirnya diambil keputusan bersamanya itu normal banget. Nah, itu saran saya supaya kita tidak terjebak. Memang kalau orang sama-sama pintar menikah itu repot ya. Itu yang terjadi ngotot sama ngotot gitu ya. Wanitanya bodoh, dapat laki-laki pintar, dia hormat, dia tunduk, dia bangga dengan suaminya. Tapi itu kan pernikahan zaman dulu, di mana bapak kerja, ibu di rumah. Milenial kan sama-sama pintar, bahkan istrinya kadang karirnya lebih bagus. Waktu kuliah IP-nya lebih bagus ya. Tapi makanya tuh ini tantangan buat para ibu-ibu yang pinter, cerdas, karirnya kinclong luar biasa, maka belajarlah untuk di rumah ya. Jadi ketua partai boleh, jadi direktur bank boleh, di kantor yakin, sampai di rumah gaya nggak yakin aja ya, biar suaminya merasa dihargai sebagai bos di rumah, pemimpin di rumah. Tuhan memberkati.